Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Anak-anak sekalian, selamat datang dan selamat bergabung dengan pelajaran PPKN kelas 12 semester ganjil. Untuk pertemuan kedua, materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Anak-anak sekalian, untuk materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, kita akan membahas 3 hal. Pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai instrumental sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Anak-anak sekalian, untuk materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, adapun tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak sekalian, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Lalu bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Anak-anak sekalian, Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara. Pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Anak-anak sekalian, hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara seperti membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, mengembangkan toleransi antar umat beragama, serta tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Anak-anak sekalian, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban yang tersirat dalam sila kedua adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dengan rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain.
mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan, serta memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Untuk Sila Persatuan Indonesia, menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ini mengamanahkan kewajiban warga negara untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, serta rela berkorban dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat juga mengamanahkan warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima juga mengamanahkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Anak-anak sekalian, selanjutnya hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut ini akan diuraikan berbagai jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan akan diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sementara pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 akan mengatur tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 akan mengatur tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 akan mengatur tentang hak dan kewajiban bela negara. Untuk pasal 28 ayat 2
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Sementara pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengatur kemerdekaan memeluk agama. Untuk pertahanan dan keamanan diatur dalam pasal 31 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sementara hak mendapatkan pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sementara pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang pengembangan kebudayaan nasional. Selanjutnya, perekonomian nasional diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sementara kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 34 yang terdiri dari 4 ayat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan karena Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut diantaranya dapat kalian lihat dalam tabel berikut ini. Untuk tugas mandiri, pertama, identifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Yang kedua, identifikasi perwujudan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, silakan tulis di kolom komentar sikap positif yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Terakhir, meminjam kata Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka harus tahan dengan perihnya kebodohan. Demikianlah kebersamaan kali ini. Luar biasa bersama Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.